Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi studi epidemiologi lingkungan itu ada yang bersifat observasi, ada yang berupa eksperimental. Nah, kalau di observasi itu biasanya untuk menentukan apa ya perspektifnya dan juga retrospektifnya. Lalu kalau dari segi eksperimental itu biasa dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan. Jadi studi epidemiologi itu biasanya dilakukan dengan dua metode tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan analisis pemajanan. Nah, pemajanan itu biasanya menggambarkan jumlah komponen lingkungan yang memiliki potensi dampak atau agen yang diterima atau kontak dengan tubuh dan menimbulkan dampak. Lalu dia biasanya pengukuran pemajanan itu sedapat mungkin menggambarkan dosis atau jumlah yang diterima oleh tubuh manusia. Jadi analisis pemajanan itu bagaimana sih jalur masuknya atau jalur paparan dari sumber penyakit terhadap manusia. Biasanya tentang itu. Yang dalam exposure assessment itu biasanya perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama jenis agennya, lalu yang kedua sifat dari agennya, yang ketiga jumlah, lalu yang keempat adalah waktunya, lalu yang kelima adalah tempatnya, yang keenam adalah intervening variable-nya dalam exposure assessment. Lalu yang terakhir adalah pengertian dari impurities-nya atau kemurniannya. Ini jadi berarti ada sekitar 7 indikator atau parameter yang perlu diperhatikan dalam exposure assessment. Kalau dari jenis agen itu biasanya berupa apakah dia termasuk dalam kelompok mikroba, apakah dia berupa bahan kimia, atau dia berupa kelompok fisik. Sedangkan kalau dari sifat agen penyakit itu apakah media interaksi atau kontak dengan tubuh manusia itu dari tanah, udara, air, atau dari makanan. Lalu apakah medianya itu lebih dari satu? Misalnya apakah medianya dari air dan tanah, atau air dengan udara, atau air dan makanan. Lalu yang kedua, apakah dalam media transmisi agen penyakit berubah sifat? Nah, misalnya apakah terjadi perubahan sifat kalau misalnya transmisi medianya itu berupa tanah, atau kalau udara apakah berubah penyakitnya atau tidak. Lalu yang terakhir adalah cross contamination. Jadi kontaminasi silang, misalnya bukan hanya satu jenis ini ya, atau bisa ada beberapa jenis kontaminasi yang dilakukan. Misalnya gini ya, contohnya kayak ikan atau kerang. Nah itu kan kalau logam berat itu kan bukan hanya satu jenis biasanya kalau di dalam perairan. Bisa jadi 2 atau lebih. Nah kalau seandainya terdapat 2 logam jenis, misalnya air sudah terpapar atau sudah tercemar dengan 2 jenis logam berat. Nah biasanya otomatis pada ikan atau pada kerang-kerangan dan biota air lainnya itu akan mengalami kontaminasi. Kadarnya tertentu ya, kadarnya tergantung dari tingkat konsentrasi di dalam perairan, logam berat di dalam perairan tadi. Nah, misalnya ada 2 logam berat, misalnya kayak Pb dan juga Hg atau merkuri. Nah, kalau seandainya ada 2 logam berat, itu biasanya dampak terhadap kesehatannya pun berbeda antara dampak kesehatan Pb dan juga dampak kesehatan dari Hg atau merkuri tadi. Nah, itu karena dampaknya itu ada dua hal yang berbeda, nah itu biasanya juga akan mempengaruhi kesehatannya pun, kesehatan manusianya pun akan berbeda pula. Jadi kalau misalnya ada 2 logam berat, misalnya entah mana yang dominan, entah mana yang tidak dominan, atau misal sama-sama dominan, nah itu akan memberikan dampak yang lebih lanjut lagi terhadap kesehatan manusia. Berbeda antara orang yang terpapar 1 logam berat saja dengan orang yang terpapar 2 logam berat. Nah itu takutnya terjadi tumpang tindih atau ini namanya dampak kesehatan double dampak kesehatan terhadap kesehatan manusia. Nah itu termasuk dari cross contamination. Lalu dari segi jumlah,
Kalau exposure itu diperkirakan jumlah kontak dan dosis. Jadi ada 5 perkiraan jumlah kontak. Itu yang pertama dari perkiraan jumlah pemajanan eksternal secara umum. Misalnya konsentrasi agen dalam media tertentu kayak media udara, kayak kadar CO, SO2, dan PB. Lalu yang kedua adalah perkiraan jumlah pemajanan internal atau intake. Nah, itu konsentrasi dalam media atau perkiraan jumlah kontaknya, misalnya dalam makanan ya. Dalam makanan berapa kilogram per hari, dalam tiap kilogram berapa kandungan bahan berbahayanya. Nah, jadi ada dua jenis ya. Yang paling utama yang dua ini biasanya, yang dari eksternal dan juga internal. Lalu yang perkiraan yang ketiga yaitu dari perkiraan uptake-nya atau jumlah diabsorpsi tubuh. Jadi setiap tubuh itu daya absorpsinya terhadap misalnya contohnya logam berat itu kan berbeda-beda. Tergantung dari kesehatan tubuh masing-masingnya. Apakah di dalam kondisi fit atau tidak. Nah, jadi daya absorpsi setiap tubuh itu beda-beda. Lalu yang keempat adalah perkiraan pemajanan pada target organ. Jadi apakah organ yang dipajan apakah dia terendapkan di dalam otot, entah itu di dalam ginjal, entah di dalam paru-paru, atau lain sebagainya. Ini biasanya harus dilakukan di laboratorium, contohnya dengan metode neutron activation analysis. Jadi lebih ke ini ya, tentang kalau metode neutron itu berarti tentang saraf-saraf. Lalu yang terakhir adalah dari perkiraan perilaku pemajanan atau behavior exposure. Jadi setiap makanya gini ya, perilaku kita itu mempengaruhi kesehatan kita sendiri biasanya paling utama ya. Jadi dilakukan apakah dilakukan dengan memasang alat penangkap atau parameter bahan yang hendak ditangkap dari lingkungan. Contohnya itu kayak pemasangan film batch pada pekerja yang terpapar radioaktif. Lalu yang keempat adalah dari segi waktu. Jadi berapa lama individu atau masyarakat terpajan dari ini ya, dari sumber penyakitnya. Apakah setiap hari? Lalu kalau udah setiap hari berapa jam sih per harinya? Lalu apakah sudah berapa lama misalnya dia pekerja lapangan, sudah berapa lama dia bekerja di lapangan. Nah, itu juga akan mempengaruhi lamanya terpapar. Lalu yang kelima adalah tempat. Jadi apakah tempatnya itu di lingkungan pemukiman, apakah di lingkungan tempat kerja, apakah lingkungan tempat umum, atau dia sifatnya itu regional atau global. Lalu yang keenam adalah intervening variables. Jadi kemungkinan dari sumber perubahan lingkungan atau sumber potensi dampak agen lain selain yang kita pelajari. Itu contohnya kayak pengamatan COHB atau hemoglobin, CO yang dibawa oleh hemoglobin. Nah, itu biasanya berasal dari kendaraan bermotor, asap rokok, dan lain sebagainya. Lalu yang perlu diperhatikan adalah satu sumber, satu bahan pencemar. Jadi itu tuh jarang ada. Jadi biasanya sumber pencemaran itu menghasilkan berbagai macam jenis bahan pencemar, bukan hanya satu jenis saja. Makanya itu biasanya jarang ditemukan. Lalu kalau satu sumber banyak bahan pencemar itu contohnya kayak rokok, atau asap pabrik, atau kendaraan bermotor. Lalu kalau banyak sumber satu bahan itu contohnya kayak gas CO. Lalu kalau banyak sumber banyak bahan, itu biasanya paling banyak ditemukan contohnya kayak pencemaran udara atau pencemaran sungai. Lalu yang terakhir adalah pengertian dari impurities. Nah, jadi bahaya yang selalu diperhitungkan hanya terhadap aktif ingredient. Nah, jadi yang ini ya bahan-bahan aktif yang biasanya diperhitungkan. Jadi seharusnya bahan campurannya ikut diperhatikan. Nah, jadi kalau kayak gini ya, contohnya tuh kayak di pestisida. Nah, itu kan bahan aktifnya itu berupa ini ya pewarna misalnya atau pengharum atau stabilizer. Nah, itu kan hanya satu jenis bahan aktif. Nah, sedangkan di dalam sebuah bahan pencemar itu kan ada berbagai macam jenis campuran. Nah, itu yang agak sulit untuk kalau menggunakan pengertian impurities ini. Kalau pengertian impurities berarti biasanya yang paling dominan. Jadi di satu persatu. Jadi bukan berupa campuran. Jadi satu persatu dia berdasarkan bahan tunggalnya.
Lalu untuk melakukan penilaian dampak kesehatan ini merupakan pemantauan dan hasil dari pengukuran simpul C dan simpul D. Jadi pada dasarnya dia berbasiskan atau berdasarkan pada komunitas. Nah, pengukuran dari dampak pada manusia itu terdiri dari pengukuran behavior exposure atau simpul C dengan alat tangkapnya itu dengan menilai jumlah kontaknya, jumlah kontak dengan sumber ini ya, sumber paparan. Lalu yang kedua, melakukan pengukuran bioindikator atau simpul C. Nah, pemantauan biologis adalah pengukuran dan penilaian tentang bahan tertentu atau hasil metabolismenya dalam jaringan, sekresi, ekskresi, pernafasan, atau gabungan dari itu untuk mengevaluasi pemajanan dan resiko kesehatan dengan membandingkannya dengan nilai ambang yang tepat. Lalu pengukuran bioindikator ini juga untuk memperkirakan berapa absorpsi bahan pencemar di dalam tubuh. Lalu untuk mengukur dosis internalnya, jadi estimasi dari potensi penyakit dan gangguan faalinya. Jadi gini ya, pengukuran bioindikator ini entah misal dari rambut atau dari ini ya, dari darah. Nah, itu biasanya termasuk dari pemantauan biologis yang dilakukan. Lalu yang kedua, syarat dari pemantauan biologis yaitu bahan yang diteliti atau metaboliknya terhadap dalam jaringan. Lalu ada metode analisis yang sahih atau yang akurat. Lalu ada nilai ambang batas yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah metode atau cara yang digunakan itu dapat diterima. Nah, jadi ada syarat-syarat untuk melakukan pemantauan biologi. Lalu untuk melakukan pengukuran atau identifikasi kasus penderita, kita menggunakan atau simpul D, itu untuk menentukan apakah seseorang merupakan kasus atau korban yang terkena dampak. Lalu dengan mengumpulkan gejala patognomosisnya. Jadi melihat apakah baik gejala akut maupun gejala kronisnya. Lalu untuk vonisnya harus dilakukan oleh dokter ahli atau non-dokter yang memiliki instrumen standarisasi. Jadi yang sudah terstandar ya instrumennya. Misalnya apakah dia sudah memiliki 3 atau 5 gejala, misalnya itu. Tapi harus patokannya atau parameternya harus terstandarisasi. Oke, mungkin itu yang untuk untuk pengantar perkuliahan dari epidemiologi. Jadi kira-kira itulah yang akan kita bahas secara lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi secara garis besar itulah yang akan kita pelajari pada mata kuliah epidemiologi lingkungan. Nah, kalau untuk ini ya, untuk materi-materi secara lebih detail, bisa dilihat di RPS apa saja sih materi-materi yang akan dipelajari pada setiap pertemuannya, tentang apa saja cakupan pembelajarannya, nanti bisa dilihat sendiri di dalam RPS-nya. Jadi nanti kalau saya akan mengajar dari pertemuan pertama sampai 8, sedangkan dari pertemuan 9 sampai 16 itu akan dilanjutkan oleh Bu Zuli. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait materi hari ini? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan di slide desain studi itu yang pertama ada studi investigasi. Nah, di situ ada mencari penyebab KLB. Penyebab KLB ini apa, Bu? KLB itu adalah kejadian luar biasa. Jadi kalau nanti itu akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kalau kejadian luar biasa, dia beda antara kejadian luar biasa dengan wabah. Nah, kalau kejadian luar biasa itu dia cakupan nggak terlalu luas, cakupan wilayah pemaparan tidak terlalu, misalnya di sekolah saja, misalnya sekolah A terkena diare, misalnya siswa-siswinya, itu dikatakan sebagai KLB. Tapi kalau wabah dia sudah lebih ke satu wilayah, misalnya di Riau atau di Indonesia, nah itu dikatakan sebagai wabah. Jadi KLB itu kejadian luar biasa. Hampir sama seperti wabah, cuma cakupan wilayahnya saja yang mungkin tidak terlalu luas. Itu aja bedanya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Masih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Meli. Tadi kan Ibu di slide yang paradigma kesehatan versus lingkungan tuh ada wahana transmisi penyakit. Kalau udara kan kita udah tahu, Bu, secara lingkup air, makanan, manusia. Kalau vektor apa, Bu? Vektor itu pembawanya. Vektor itu agen pembawa. Itu serangga misalnya. Serangga biasanya. Serangga kayak nyamuk, lalat. Serangga-serangga pembawa penyakit.
Itu vektor. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah absen semua ya? Disiakat belum, Bu? Ada yang belum? Absen di siakat? Mungkin untuk yang senior-senior nggak bisa ikut, Bu. Oh, kalau yang senior nanti, yang nggak bisa ikut kan setidaknya absen kan pasti masih bisa kan? Yang di Pakai LMS pakai sudah barcode absen itu. semua. Kalau yang di LMS sudah absen semua. Sudah, Bu, tapi tadi ada yang kelewatan, Bu, satu senior karena belum tahu jadwalnya, Bu. Oh, Di yang ini yang hadir sekarang udah selain yang senior yang 3 orang itu udah absen semua di siakat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Saya Bu. belum, Bu. Siapa yang belum? Saya, Bu, Rizky. Agung. Bentar. Rizky sudah, Bu. Rizky sudah. Siapa yang belum? Saya, Bu, Agung Oke, Alfa oke. Rizky. Oke. Silakan. Tri Rizky nggak bentrok jam kuliahnya? Bisa lah, Bu, sambil KP, Bu. Oh, sampai masih KP kamu? KP sekarang ya? Baru dapat tempat, Bu. Oh, baru dapat tempat. Kemarin belum ya? Belum kemarin, Bu. Oh, iyalah. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah semua. Nanti kita akan lanjutkan perkuliahan pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, atau misalnya seandainya tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silakan diajukan di LMS ya, di forum diskusi. Saya tutup dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama.